seperti ini. Ini cukup, biasanya saya memakai 4 atau sampai 5 tetes. Nah, ini kroto kita campurkan sekarang. Kita masukkan, lalu kita aduk sampai rata. Jangan lupa subscribe-nya buat Atar. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Atar dari PMB Project. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Hari ini saya akan panen di kandang nomor 7. Ini saya panen agak dini, kurang lebih kisaran umur 5 hari. Karena kemarin ada masalah, yaitu anakannya ada yang dibuang satu, makanya hari ini akan saya panen lebih awal gitu. Nah, kali ini saya juga akan membahas tentang pembuatan pakan lolohan, baik pakan lolohan yang kita racik sendiri ataupun pakan lolohan yang dikemas dan bisa dibeli di toko pakan gitu. Nah, karena hari ini berbarengan dengan panen, maka sekalian saya video panen kita di kandang 7 untuk dokumentasi. Seperti biasa, sebelum kita panen, untuk rekan-rekan Sobat Kicomania semua, jangan lupa like dan juga subscribe agar rekan-rekan semua dapat mengikuti video-video dari PMB Project. Mari kita lanjut ke panen. Panen kita hari ini 2 ekor. Oke Sobat Kicomania, ini panen kita hari ini. Ini kisaran umur 5 harian. Ya, ini saya panen agak awal dikarenakan tadi memang ada permasalahan, yaitu karena kemarin menetas 3, saya cek ternyata dibuang 1 anakannya. Nah, ini makanya saya panen lebih awal. Mungkin sesi panen ini aja, selanjutnya mari kita akan ke sesi selanjutnya. Ya, kemarin banyak pertanyaan dari Sobat Kicomania semua tentang cara pembuatan pakan lolohan. Nanti akan kita bahas setelah ini. Mari kita lanjut ke pembuatan pakan lolohan. Oke Sobat Kicomania, ini saya akan memisahkan kroto dengan semutnya. Ini memang pekerjaan yang cukup menyita waktu, tapi ya gimana lagi, ini demi untuk trotolan ini, karena nanti akan saya gunakan sebagai campuran pur yang akan saya gunakan sebagai pakan racikan lolohan untuk trotol. Jadi ini sengaja saya pisahkan antara semut dan juga krotonya. Nah, ini untuk antisipasi saja agar nanti kalau krotonya bersih, tentu trotolan yang akan kita loloh nanti juga akan sehat juga. Oke Sobat Kicomania, ini saya sekarang akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana membuat pakan lolohan. Baik pakan lolohan yang sudah kemasan, yang dibuat oleh perusahaan dan dijual di kios-kios yang bisa langsung diberikan kepada trotolan, ataupun pakan racikan sendiri. Saya membuat 2 macam ini
agar nanti dapat Sobat Kicomania dapat memilih, karena kemungkinan pakan yang dari toko tidak ada di daerah Sobat Kicomania, nanti ada alternatif pakan olahan yang racikan saya sendiri gitu, mungkin bisa digunakan oleh Sobat Kicomania semua. Sebelum saya meracik pakannya, ini akan saya jelaskan dulu tentang bahan-bahan apa yang nanti akan saya gunakan untuk membuat pakan lolohan kali ini. Yang pertama, saya udah menyiapkan ini air panas. Nah, ini juga air putih biasa. Terus ini ada minyak ikan, dua macam. Ini minyak ikan yang masih bulat-bulat. Nah, ini dan ini minyak ikan yang tetes. Kalau masalah merek silahkan terserah, bebas saja. Nah, ini kroto yang tadi sudah saya bersihkan, antara kroto dan semutnya udah saya buang. Nah, ini adalah pakan yang saya buat untuk racikan. Ini saya memakai pur 511. Kalau rekan Sobat Kicomania mau ganti yang lain silahkan, mau yang kemasan juga nggak apa-apa. Nah, kebetulan ini saya memakai yang kemasannya, yang dari pabriknya saya pakai throttle premium dari Ebot. Ini saya bukan endorse ya, cuma karena saya memakai ini, maka saya pakai throttle ini. Kalau Sobat Kicomania mau memakai merek lain silahkan gitu ya, walaupun bukan endorse, siapa tahu nanti Pak Haji Ebot dengan saya review ini tentang pakan olahan throttle, siapa tahu saya di endorse sama Bapak Haji Ebot gitu. Nah, itu aja. Ini selanjutnya ini bekas minuman kemasan, ini seperti cup plastik, dan juga ini ada gunting. Setelah ini nanti ada tempat-tempat untuk pakan olahannya. Oke Sobat Kicomania, sekarang akan kita mulai pembuatan pakan lolohan dengan menggunakan pakan lolohan yang dari pabrikan. Yang saya pakai adalah ini throttle premium dari Ebot Jaya. Nah, ini saya mau memakai ini karena setelah nanti dibikin itu teksturnya itu lembut dan juga mengembang gede gitu. Jadi kita kasih 3 kali 4 kali suapan juga throttle kita udah kenyang gitu. Nah, ini cara pertamanya adalah kita tuangkan ke dalam wadah pakan seperti ini. Jangan terlalu banyak aja, karena kalau terlalu banyak sayang nanti kalau tidak habis akan terbuang. Jadi saya biasanya memakainya cuma 12 jam gitu. 12 jam itu maksudnya kalau saya bikin pagi-pagi, sore harus habis gitu. Jadi mending kita sedikit-sedikit, nanti kita bikin lagi. Langkah selanjutnya adalah kita campur dengan minyak ikan. Nah, ini ada 2 macam minyak ikan yang tetes. Masalah merek silahkan, Sobat Kicomania mau memakai yang lainnya juga nggak apa-apa, cuma saya memakai yang ini merek alami. Dan ini juga ada yang bentuknya masih bulat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi silahkan aja, mungkin kalau di daerah Sobat Kicomania nggak ada yang berbentuk cair yang botolan, silahkan memakai yang seperti ini, karena yang seperti ini saya yakin di semua daerah ada gitu. Oke, kan kita coba dulu memakai yang bulat ini. Biasanya kalau untuk segini saya memakai dua butir ini, 2 butir minyak ikannya. Nah, caranya cukup kita tusuk aja dengan menggunakan penitik atau apa aja, yang penting bisa keluar minyak ikannya. Nah, kita masukkan.
Kita masukkan lagi 2. Nah, tentu sobat kicau mania semua ada yang bertanya-tanya apa manfaat dari minyak ikan ini. Ini sekedar berbagi aja. Kalau menurut saya manfaatnya adalah karena di dalam kandungan minyak ikan itu ada vitamin D dan vitamin A serta omega 3. Nah, yang pertama manfaatnya adalah untuk burung adalah akan membuat bulu-bulu itu halus. Bulu-bulu burungnya halus, apalagi digunakan biasanya kalau burung lagi mabung atau lagi amrol bulunya. Bisa dikasihkan, disuntikan biasanya ke dalam jangkrik, itu bagus juga gitu. Nah, jadi fungsi yang pertama atau manfaatnya yang pertama adalah agar bulu burung itu lebih rapih, mulus dan mengkilat. Yang keduanya adalah untuk meningkatkan kecerdasan burung tersebut karena di dalamnya ada omega 3 kandungan di dalam minyak ikan. Jadi karena burung murai itu burung yang bisa menirukan suara burung yang lain, nah, dibutuhkan tentu kecerdasan untuk burung murai agar dapat menirukan burung lainnya. Jadi dapat menangkap masteran-masteran burung yang kita gunakan. Oke, lanjut dengan pengisian air, dicampur dengan air biasa aja, silakan. Yang sudah dimasak silakan, masih yang mentah yang penting bersih dan higienis. Nah, ini jangan terlalu banyak. Nah, ini bisa dilihat, jangan terlalu banyak airnya. Ini mungkin sedikit masukan untuk Bapak Haji Ebot, karena ini kalau terlalu banyak air ini nantinya akan mudah lunak, cepat lunak. Jadi nanti ketika ditusuk dengan menggunakan, saya memakai tusuk jari tusuk gigi ini agar mempermudah. Nah, setelah kita campur air, kita aduk-aduk dan kita diamkan. Oh iya, satu lagi fungsi dari minyak ikan tersebut, kalau dicampur dengan pakan lolohan ini akan membuat pakan lolohan ini lebih kenyal dan tidak cepat buyar gitu. Nantinya kalau kita tusuk akan lebih mudah dan tidak pecah gitu, dan gampang untuk disuapkan ke trotolan kita. Kita cukup menyiapkan seperti ini. Kalau nggak ada seperti ini ya kita bikin aja lah dari lidi juga bisa. Nah, ini nanti kita tunggu sampai airnya nanti terserap habis ke dalam pakan trotol ebot premium ini. Ya, mungkin ini kita sisihkan dulu sambil menunggu sampai dia mengembang dan airnya habis. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuatan pakan lolohan alternatif ataupun racikan sendiri. Karena mungkin di daerah Sobat Kicau Mania ada yang kesulitan untuk mencari pakan lolohan yang dari pabrikan, maka saya memberikan alternatif untuk membuat pakan racikan sendiri. Nah, tapi sebelum saya bikin pakan racikan sendiri, tadi saya sudah membersihkan kroto dan memisahkannya dengan sembutnya. Ini sekarang udah bersih. Nah, untuk antisipasi saja, saya biasanya bersihkan dulu dengan air hangat kroto ini, karena tujuannya ditakutkan saja, karena ini bukan kroto segar dan saya membelinya di kios, ditakutkan ini udah 1 hari atau beberapa hari, dan ditakutkan juga ini menggunakan bahan pengawet. Jadi alangkah baiknya kita antisipasi
untuk membersihkan keruto ini dengan air hangat. Caranya kita tuang aja ke sini. Nah, ini kita campur dengan air hangat. Jangan terlalu panas, jadi air panas kita campur dengan air dingin. Ini kita tuangkan, kita aduk-aduk. Antisipasi saja, ditakutkan ya, karena zaman sekarang semuanya pakai bahan pengawet. Kita buang airnya. Sekali lagi kita bilas dengan menggunakan air hangat. Kita kocek lagi. Seandainya ini pakai bahan pengawet, nantinya bahan pengawet tersebut akan larut bersama air. Oke, kita buang airnya sampai agak kering. Selanjutnya kita simpan ke koran ataupun kertas. Usahakan kertas yang tipis. Jadi maksudnya adalah air yang berada di keruto ini akan terserap ke kertas. Ya begini, agar cepat kering. Ini biasa saya lakukan kalau membeli keruto yang di kios-kios. Ini untuk jaga-jaga aja, antisipasi. Kan lebih baik kita berhati-hati daripada nanti akibatnya akan fatal ke kerotoan kita. Nah, ini sambil nunggu agak kering, mari kita lanjut dengan pembikinan pakan racikan. Nah, ini bahannya saya memakai 511 yang biasa dipakai untuk pakan ayam pedaging. Nah, ini kita gunakan wadah juga yang sama seperti tadi, seperti ini. Tidak usah terlalu banyak, seperti yang saya bilang tadi, agar tidak mubazir. Kalaupun tidak habis, jangan sampai terlalu kebanyakan gitu. Seperti tadi, saya juga menggunakan minyak ikan. Kalau tadi kita udah mencoba memakai minyak ikan yang bulat-bulat, yang masih bulat-bulat, kita sekarang memakai yang pakai botol atau yang tetes. Nah, ini seperti ini cukup. Biasanya saya memakai 4 atau sampai 5 tetes minyak ikan ini. Selanjutnya ini kita campur dengan air hangat atau air panas juga boleh, tapi jangan terlalu panas. Nah, kalau yang tadi yang pakan ini yang dari pabrikan, saya sarankan untuk menggunakan air dingin. Kalau menggunakan air panas yang pakan pabrikan ini akan memudahkan gampang hancur. Seperti yang saya bilang tadi, masukan untuk Bapak Haji Ebot selaku produsen dari trotol premium dari Ebot Jaya. Masukannya adalah bagaimana caranya agar ini lebih kenyal dan tidak gampang pecah gitu. Sekedar masukan aja ini Pak Haji. Nah, ini menggunakan air dingin. Nah, kalau yang dengan pur tadi, ini menggunakan air panas karena tujuannya agar cepat mengembang. Karena kalau pur 511 biasanya juga
untuk pakan ayam kalau memakai air biasanya pakai air hangat gitu. Nah, ini air hangat yang tadi kita siapkan. Kita tambahkan air panas sedikit agar agak panas, tadi cuma hangat-hangat kuku aja, ini kita tambahkan lagi. Nah, ini kalau ini airnya agak terlalu banyak nggak apa-apa, karena biasanya pur 511 itu mengembang. Nanti kalau mengembang kan dia airnya akan habis, tinggal kita aduk. Kita aduk biar minyak ikan tadi merata. Nah, ini sepertinya seperti kebanyakan air, tapi nanti setelah kita tunggu beberapa lama airnya akan menyerap ke dalam pur 511. Nah, ini kroto kita campurkan sekarang. Kita aduk sampai rata. Seandainya masih kurang krotonya, kita tambahkan lagi. Seandainya di daerah Sobat Kicomania agak kesulitan untuk mencari kroto, ini bisa diganti dengan jangkrik yang dipotong-potong kecil. Nah, diaduk menjadi satu seperti ini sebagai pengganti kroto juga bisa gitu. Nah, ini udah agak mulai kental ini. Oke, kita simpan dulu sebentar ini. Nah, kenapa tadi saya mempersiapkan gelas plastik bekas minuman ini? Nah, karena nanti akan saya buat sendok untuk menyuapin trotol kita dengan pakan racikan ini. Caranya cukup mudah dan bahannya juga ini gampang. Kita potong aja. Saya menggunakan seperti ini karena sendok yang bikinan sendiri seperti ini ujungnya tidak terlalu keras, jadi kalaupun kena mulut trotolan kita tidak akan melukai ataupun membuat trotolan kita merasa kesakitan, dan tentunya akan cukup berbahaya kalau sampai trotolan kita terluka, tentu akan berakibat fatal itu. Oke, kita bentuk aja seperti ini. Nah, ini kayaknya kurang panjang, kita ganti dulu. Oke, kita gunting memanjang. Oke, seperti ini. Ini kan lembek, jadi kalaupun kena mulut dari trotolan kita tidak akan melukai gitu. Nah, kita bentukan seperti ini. Nah, walaupun teksturnya lembut, tapi setelah kita tekuk seperti ini, nah ini seperti ini. Jadi nanti kita tinggal menyuapkan seperti ini. Nanti akan kita praktekkan langsung untuk meloloh trotolan yang ada itu. Oke, Sobat Kicomania, ini tadi yang pakan pabrikan, yaitu Trotol Ebot Premium. Nah, ini bisa dilihat
sekarang udah mengembang. Nah, ini kelihatan ada mengkilatnya itu dari minyak ikan. Nah, ini nanti kita tinggal menusuk ini aja. Kalau yang udah agak gede trotolannya, kita langsung kasih 2 aja. Biasanya kalau dikasih 2 ini cukup 3 suapan aja udah kenyang gitu. Nah, ini adalah pakan racikan dan ini pakan pabrikan. Silahkan Sobat Kicomania mau memakai yang mana. Mau memakai yang ini silahkan, memakai yang pabrikan juga silahkan. Ini sebagai alternatif aja yang racikan apabila di daerah Sobat Kicomania tidak ada yang menjual pakan pabrikan seperti ini. Kalau ini silahkan mau pakai merek apa aja silahkan. Cuma saya sehari-hari memakai trotol premium dari Ebot. Nah, ini seperti ini. Nah, kenapa saya memakai ini? Karena ini lebih praktis. Biasanya kalau saya sedang kerja, istri saya yang meloloh, jadi tidak perlu repot-repot untuk meracik seperti ini. Karena namanya juga ibu rumah tangga, tentunya punya kesibukan, jadi kasihan juga kalau harus meracik dulu yang ini. Jadi cukup tinggal memakai yang pabrikan seperti ini, tinggal dikasih air dan dikasih minyak ikan tetes dan tunggu beberapa menit, udah langsung jadi seperti ini. Nah, dan ada sedikit saran dari saya, pakan ini adalah cuma sebagai pengganti jangkrik. Nah, jadi saya sarankan jangan full dikasih pakan lolohan. Jadi sebisa mungkin usahakan agar misalnya sekarang dipakai ini, mau yang mana aja sama aja, tapi selanjutnya memakai jangkrik gitu, dikasih jangkrik yang kakinya udah kita, kaki yang gedenya udah kita potong, baru kita kasihkan. Jadi misalnya 1 jam sekarang pakai ini, selanjutnya kasih jangkrik, terus memakai ini lagi, pakai jangkrik lagi. Nah, jadi seperti di alamnya dia memakai pakan yang alami. Jadi sebisa mungkin kita juga walaupun ternakan sendiri bukan alami gitu, kita kasih selang-seling gitu pakan ini dan juga pakan alami. Nah, mungkin itu saja pembahasan tentang tutorial pembuatan pakan pabrikan dan juga pakan lolohan racikan. Dan nanti kalau mungkin ada yang kurang jelas bisa menanyakan di kolom komentar atau langsung WA ke saya. Insya Allah kalau ada waktu akan saya bantu sebisa saya gitu, semampunya saya. Kita bisa sharing-sharing bersama gitu. Nanti ini akan kita praktekkan juga sekarang untuk meloloh trotolan yang ada di PMB. Mari kita lanjut ke meloloh trotolan dengan 2 pakan ini, yang pabrikan dan juga racikan. Oke Sobat Kicomania, sekarang kita akan mempraktekkan untuk meloloh trotolan dengan menggunakan pakan racikan dan juga pakan yang dari pabrikan. Kita coba dulu dengan yang pakan racikan. Kebetulan ini ada trotolan, ini ada 2 ekor, yang ini 3 ekor. Nah, ini udah mulai belajar makan sendiri. Nah, ini ada
8 ekor. Ini kita coba untuk mempraktekkan meloloh. Cukup segini aja ya. Praktis dengan menggunakan sendok made in sendiri. Oke, jangan lupa apabila burung murai anak ini membuang kotoran, jangan lupa kita buang agar sarang tempat burung murai anakan ini akan bersih, jadi tidak gampang ada bakteri maupun virus yang dapat mengganggu kesehatan trotolan gitu. Oke, kita coba lagi. Ini kita buang kotorannya. Nah, selanjutnya akan kita coba dengan menggunakan pakan yang dari pabrikan. Ini akan saya ikan. Oke, nah ini menggunakan pakan pabrikan cukup praktis membuatnya, dan juga praktis juga untuk mengasihkan ke trotolnya. Cukup ditusuk langsung dikasihkan. Nah, ini jangan lupa kotorannya dibuang. Oke, Sobat Kicomania, selain pemberian pakan olahan yang dari racikan maupun dari pabrikan, alangkah baiknya meloloh trotolan diselang-seling dengan jangkrik. Nah, ini jangkrik sebagai bahan pakan protein alami dari trotolan kita. Nah, caranya kita ambil jangkriknya, nah kita potong kakinya aja, kaki yang panjangnya langsung kita nah ini udah kenyang kayak sebelah sini, sebelah sini. Nah, tinggal kita potong kakinya. Nah, ini kita berikan selang-seling dengan pakan yang tadi, jadi agar protein dari alamnya terpenuhi gitu. Oke, Sobat Kicomania, inilah video kita kali ini tentang pembuatan pakan racikan maupun
pakan lolohan yang dari pabrikan. Tadi udah kita coba untuk bagaimana cara melolohnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk sobat kicau semua. Dan mohon maaf untuk para senior sobat kicau yang mungkin punya pengalaman yang lebih. Mohon kritik dan sarannya juga. Ini sekedar berbagi pengalaman saya, semoga ada manfaatnya gitu. Jangan lupa untuk singgah juga di media sosial kami yang lainnya, baik di Instagram maupun di Facebook. Dan silahkan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, silahkan di kolom komentar maupun bisa menghubungi nomor WA saya yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Seperti biasa, sebagai penutup, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe channel PMB Project, terima kasih sekali. Dan yang belum, silahkan untuk mensubscribe channel PMB agar saya lebih bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya yang semoga ada manfaatnya untuk sobat kicau mania semua. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih. Salam Jaya Lestari.